Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serindis dari Prodi Komunikasi untuk mata kuliah fotografi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi praktikum fotografi minggu ke-12 terkait menjelaskan apa saja itu tentang drone beserta sejarah dan fakta-fakta lainnya. Apa itu drone? Drone adalah pesawat tanpa awak atau yang nama lainnya adalah pesawat nirawak. Dalam bahasa Inggris, Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Drone ini menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Sejarah singkat drone. Pada tahun 1949, drone pertama kali digunakan untuk kebutuhan militer dan masih berupa balon udara. Kemudian pada tahun 1959, tepatnya di Amerika Serikat, berkembanglah menjadi sebuah pesawat kecil yang berbentuk seperti ini. Dan pada tahun 2013, teknologi drone ini sangat berkembang pesat hingga ke 50 negara di seluruh dunia, yang akhirnya dapat menggunakan UAV atau drone secara komersil oleh orang-orang sipil di luar sana. Kemudian untuk jenis-jenis drone. Secara umum, UAV terbagi dalam 4 jenis, yaitu adalah Fixed Wings, Rotary Motors atau Multi-Rotor dan Single Rotor, serta Hybrid Vertical Take-Off Landing atau VTOL. Jadi ada 3 jenis dari drone itu sendiri. Nah, kenapa sih drone itu diciptakan? Apa saja manfaat dan kegunaan dari drone? Yang pertama tentunya adalah untuk militer, karena drone sendiri diciptakan awal-awal untuk kepentingan militer, seperti sebagai pengintai, patroli perbatasan, dan alat perang. Kemudian yang kedua yaitu misi kemanusiaan, pencarian dan penyelamatan di daerah-daerah rawan ataupun daerah yang sedang terjadi bencana, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh manusia seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pertanian. Penyiraman pestisida dan penilaian kualitas tanaman itu dapat menggunakan drone dari atas. Kemudian yang keempat adalah untuk survei dan pemetaan, seperti pemantauan kawasan hutan, seperti pengawasan kebakaran hutan, perubahan tutupan lahan. Kemudian yang kelima yaitu keperluan komersil, seperti yang sudah sering kita lihat, keperluan komersil itu untuk fotografi, videografi, perfilman, periklanan, dan lain-lainnya. Itulah 5 fungsi atau manfaat dari kegunaan drone pada zaman sekarang. Mengapa sih orang-orang sekarang itu jadi banyak menggunakan drone? Apakah memang sangat membantu? Nah, memang. Mengapa sih memilih drone seperti yang pertama? Biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan zaman dahulu yang menggunakan helikopter. Yang kedua, sekarang sudah sangat easy to use atau mudah digunakan karena drone-drone di zaman sekarang sudah sangat canggih dengan teknologi di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah menambah estetika footage dalam fotografi atau videografi, karena shoot menggunakan drone itu akan sangat membantu untuk melihat view yang lebih indah dan lebih cantik. Nah, dalam penggunaan drone sendiri terdapat poin-poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu pilih lokasi yang baik untuk melakukan penerbangan. Yang kedua, setting alat seteliti mungkin. Yang ketiga, kalibrasi dulu sebelum penerbangan drone dimulai. Dan yang keempat yaitu terbang dengan aman dengan melihat berbagai kondisi di lingkungan kalian. Nah, berbicara soal lokasi yang baik untuk menerbangkan sebuah drone, ingat bahwa sinyal dari drone itu dapat terhalangi oleh beberapa hal, seperti pohon, bangunan, kemudian ada tiang pemancar sinyal radio, kemudian juga bisa sutet atau tiang listrik, dan juga sinyal wifi yang banyak itu juga bisa menghancurkan sinyal dari drone. Oleh karena itu, pilihlah lokasi yang terbuka di mana pandangan kita ketika menerbangkan drone tidak terhalangi oleh banyak penghalang. Nah, dalam drone sendiri ada teknik pengambilan gambar, yaitu untuk drone fotografi. Berikut adalah teknik dasar dalam pengambilan gambar atau video dengan drone. Yang pertama ada framing, kemudian ada composition atau rule of third, yang ketiga ada point of view, yang keempat ada point of interest, dan yang kelima ada leading line.
Itu dia penjelasan dari saya terkait apa itu drone, sejarah drone, kemudian juga tips terkait penggunaan drone. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.